Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi banget karena sakit mah yang kayaknya nggak ada habisnya? Udah coba macem-macem cara tapi kok ya kamu lagi, kamu lagi? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa masalah yang umum banget ini susah banget diatasi. Dan gimana solusinya? Yang mungkin jauh lebih simpel dari yang kita kira. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan intinya. Kenapa sih sakit mah saya ini nggak sembuh-sembuh? Mungkin Anda udah minum obat, udah coba jaga makan, tapi rasa perih dan nggak nyaman itu balik lagi. Rasanya tuh kayak kejebak di lingkaran yang sama terus-terusan kan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Tapi sebelum kita cari jawabannya, ada satu hal penting yang perlu kita tahu. Anda itu sama sekali nggak sendirian. Sakit mah ini sering banget disebut penyakit sejuta umat. Kenapa? Ya karena emang dialami jutaan orang di seluruh dunia, dari anak-anak sampai orang tua. Jadi kalau Anda ngerasa capek sama kondisi ini, itu wajar banget. Oke, sekarang coba kita identifikasi bareng-bareng. Apa sih reaksi pertama kita begitu gejala mah itu muncul? Biasanya ada sebuah pola yang umum banget, reaksi yang hampir otomatis kita lakukan tanpa mikir panjang. Polanya tuh biasanya gini, coba deh perhatiin. Rasa perih mulai muncul di perut. Reaksi pertama, langsung ke warung atau apotek terdekat, beli obat mah yang dijual bebas. Tujuannya cuma satu, solusi instan biar cepet reda, seringnya tanpa konsultasi dokter dulu. Kedengaran familiar nggak? Nah, tapi justru disitulah masalahnya. Solusi kilat tadi itu cuma meredakan gejalanya sesaat, bukan menyembuhkan penyakitnya. Supaya bisa benar-benar sembuh, kita harus gali lebih dalam lagi, sampai ke dua akar penyebab utamanya. Akar penyebab yang pertama, dan ini yang paling kelihatan ya, adalah pola makan. Coba deh lihat daftarnya. Jam makan berantakan, doyan gorengan apalagi dicampur pedes, makan buru-buru. Ini semua kebiasaan yang umum banget kan? Tapi tiap-tiap dari kebiasaan ini tuh pemicu kelas berat buat asam lambung. Nah, penyebab kedua ini sering banget terlewatkan, pola pikir kita. Banyak yang nggak sadar kalau stres yang numpuk di kepala itu punya jalur tol langsung ke perut kita loh. Stres itu bisa memicu produksi asam lambung jadi berlebihan, dan dari situlah lingkaran masalahnya dimulai lagi. Disinilah biasanya kita mulai bingung banget. Mungkin Anda juga ngalamin ini. Anda mikir, loh saya kan udah nurut sama dokter, minum obatnya teratur, tapi kok rasa sakitnya balik lagi, balik lagi? Ini pertanyaan krusial yang jawabannya akan kita bedah sekarang. Jawabannya ternyata ada di pemahaman kita tentang fungsi obat itu sendiri. Ternyata cuma ngandelin obat aja itu nggak akan pernah cukup. Yuk kita bongkar alasannya. Ini dia poin paling pentingnya. Seperti yang dijelasin sama Dr. Song, obat mah yang kita minum itu sebenarnya tugasnya cuma satu, menetralkan asam lambung. Tujuannya apa? Biar rasa perihnya reda untuk sementara. Coba perhatiin kata kuncinya di sini, hanya menetralkan. Coba deh bayanginnya gini, di dalam lambung Anda itu ada luka. Asam lambung yang terus-terusan kena luka itu bikin rasanya perih banget. Nah, obat datang buat netralin asamnya, jadi rasa perihnya hilang. Tapi yang perlu kita garis bawahi, obat itu nggak nyembuhin lukanya. Dia cuma ngasih jeda dari iritasi untuk sementara waktu. Jadi, kita perlu ubah cara pandang kita soal sakit mah. Kalau udah parah, sakit mah itu pada dasarnya adalah sebuah luka fisik. Sama persis kayak luka di kulit. Luka di dalam lambung itu butuh bahan baku supaya bisa sembuh dan nutup lagi. Dan slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Coba lihat di sisi kiri. Tugas obat itu menetralkan asam dan mengurangi gejala. Itu penting. Tapi, lihat sisi kanannya. Untuk benar-benar nyembuhin lukanya, buat nambah lubangnya, tubuh kita itu butuh nutrisi. Jadi, obat ngasih perlindungan, tapi makanan yang ngasih perbaikan. Nah, ini bagian yang sering banget kita lupain. Jadi, gimana dong solusinya? Rencana penyembuhan yang benar-benar lengkap tuh kayak apa? Kita butuh strategi yang ngegabungin keduanya. Meredakan gejala sekaligus menyembuhkan lukanya dari dalam. Jalan menuju pemulihan sejati itu bisa kita ringkas jadi 3 langkah simpel. Pertama, kendalikan asamnya. Lanjutin minum obat sesuai anjuran dokter. Ini penting buat ngasih lambung kita waktu istirahat. Kedua, dan ini kuncinya, sembuhkan lukanya. Kasih tubuh Anda bahan bangunan yang tepat, yaitu nutrisi dari makanan bergizi buat memperbaiki dinding lambung. Dan yang ketiga, cegah biar nggak kambuh lagi. Nah, ini soal ngubah pola makan dan ngelola stres buat jangka panjang. Coba deh ingat-ingat lagi waktu Anda ke dokter. Biasanya dokter itu nggak cuma ngasih resep obat, tapi juga selalu pesan,
Pak, Bu, jangan lupa ya, makannya yang teratur, makan makanan bergizi. Tapi seringnya kita cuma fokus sama bagian minum obatnya aja, dan nasihat soal makanannya kita anggap sambil lalu. Padahal dua-duanya itu sama pentingnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat merenungkan pertanyaan ini. Selama ini, apakah fokus Anda cuma buat mademin api setiap kali gejalanya muncul? Atau Anda benar-benar mau membangun ulang rumah yang udah rusak? Apakah Anda cuma mengobati gejala atau menyembuhkan akar penyebabnya? Pilihan untuk bisa sembuh total sepenuhnya ada di tangan Anda. Dan guys, kembali lagi di Sarjana Farmasi. Kalian gak salah channel karena aku adalah sarjana farmasi dengan lulusan cum laude. Dan juga aku memiliki lisensi perencanaan keuangan di Indonesia, di Malaysia, serta di Singapura dan juga Inggris Raya. Nah teman-teman, video yang tadi itu adalah video tentang banyak orang yang bertanya kenapa sakit mah tetapi tidak kunjung sembuh. Nah masalahnya sebenarnya teman-teman sudah dijelaskan dalam video tadi bahwa obat yang teman-teman minum itu sebenarnya adalah hanya untuk meredakan gejalanya saja, alias untuk meredam terkait dengan adanya asam yang ada di lambung kalian. Tapi akar masalahnya teman-teman tidak merubah pola hidup. Yang pertama misalnya kebiasaan makan yang buruk. Teman-teman suka makan pedas, suka makan yang memang akan menimbulkan sekresi lambung. Itu semua bisa terjadi teman-teman. Jadi tidak semua makanan bisa dimakan oleh orang yang menderita penyakit mah seperti itu. Nah berarti hindarin apa? Hindarin cabai, hindarin yang asam itu apa? Jeruk, nipis misalnya. Itu akan merangsang sekresi lambung dan menyebabkan proses pengeluaran cairan lambung itu terus-menerus sehingga tidak akan tercapai kondisi yang dinamakan kondisi optimal alias sembuh seperti itu. Nah kemudian faktor psikologis dan stres juga sangat mempengaruhi teman-teman. Kenapa? Karena ya tadi ketika teman-teman terpengaruh psikologinya alias tekanan mental kalian terganggu gitu ya, maka terkait dengan kesembuhan penyakit apapun itu jelas akan terganggu. Ketika teman-teman positive thinking, ketika teman-teman sudah merasa oh kayaknya aku dengan minum obat ini atau dengan merubah pola hidup ini aku akan sembuh, maka kemungkinan besar akan sembuh. Teman-teman mungkin pernah dengar sugesti yang dilakukan oleh misalnya pesulap, misalnya dukun gitu ya, atau dokter bilang oh ini akan sembuh minum obat ini. Nah itu dia akan memberikan faktor psikologis dan minim stres terhadap teman-teman sehingga akhirnya teman-teman bisa sembuh. Nah solusinya gimana untuk menjadi sembuh total dari mah tersebut? Solusinya adalah kita harus memberi batasan terhadap obat mah. Jadi teman-teman kenapa? Balik lagi, kita harapkan teman-teman bisa merubah pola hidup dengan memberikan asupan nutrisi yang baik kepada tubuh teman-teman. Serta pola hidup sehat dengan berolahraga dan lain sebagainya. Sehingga jangan berhenti dengan minum obat aja, tetapi kita harapkan kita bisa sembuh dari mah dan GERD dengan cara merubah pola hidup, pola asupan makanan dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video Sarjana Farmasi berikutnya. Bye.